Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Karma lelaki hobi selingkuh, kehidupan hancur dari rumah mewah hingga berakhir di gubuk bambu. Cinta memang segalanya, ia buta dan tak mengerti arah. Itulah yang dialami oleh Lasmi, gadis paling cantik di desa dan anak seorang sekdes yang memilih untuk jatuh cinta kepada pria miskin bernama Parno. Pria itu tidak dikatakan tampan atau jelek, tapi memang perilakunya sangat baik, sopan, dan ramah kepada semua orang. Karena kebaikan itu pun, Lasmi sangat jatuh hati kepada Parno. Parno merupakan pekerja serabutan yang memang terlihat rajin dan serius dalam pekerjaannya. Kadang-kadang ia menjadi kuli bangunan, kadang-kadang ia menjadi juru parkir, dan ia juga pengepul barang bekas yang kemudian dijual lagi kepada juragan Rongso. Hingga suatu hari, kabar tentang hubungan asmara Lasmi dan Parno pun sampai ke telinga kedua orang tuanya. Ayahnya yang merupakan pejabat desa tidak rela dan merestui Lasmi jika ingin menikah bersama dengan pria miskin tidak berpendidikan dan penghasilan seperti Parno. Ayahnya yang panik pun segera menjodohkan Lasmi dengan pria pilihan ayahnya yang merupakan seorang PNS muda dari desa sebelah. Namun kekuatan cinta Lasmi ke Parno tidak silau dengan jabatan yang diemban oleh calonnya itu. Dengan tegas, Lasmi menolak perjodohan itu dan mengancam akan kabur bersama Parno jika orang tuanya tidak merestui hubungan mereka berdua. Parno pun mendapat hujatan dan kecaman dari saudara-saudaranya. Mereka mengatakan bahwa Parno bermimpi terlalu tinggi karena ingin menikahi Lasmi. Bahkan teman-temannya pun mengejek Parno memakai dukun untuk membuat Lasmi cinta mati kepadanya. Tapi Parno menepis itu semua. Parno tidak pernah memakai dukun, apalagi memaksa cinta Lasmi kepadanya. Mereka adalah dua orang yang mencintai dengan tulus dan Parno menegaskan akan berjuang untuk mendapatkan Lasmi. Suatu hari, Lasmi datang ke rumah Parno dengan kondisi berantakan. Ia membawa tas besar dan menangis sesenggukan sambil memeluk Parno yang bau keringat. Ia menangis karena tidak mau dijodohkan dengan pria lain. Parno yang miris dengan penampilan kekasih tercintanya itu pun menyuruh Lasmi masuk ke dalam rumahnya. Ia menenangkan Lasmi dan memeluknya erat. "Mas Parno, ayo kita kawin lari saja mas, aku tidak bisa hidup tanpamu mas," rengek Lasmi dalam tangisannya. Parno pun diam mendengar rengekan dari Lasmi kekasih tercintanya. Sejak ia berpikir hingga akhirnya Parno mengajak Lasmi masuk ke kamarnya. "Dek, kita tidak bisa mungkin kawin lari atau kabur karena mas belum cukup memiliki modal. Tapi jika kamu cinta sama Mas Parno, maka jalan satu-satunya untuk cinta kita, yaitu kamu harus hamil anak Mas. Dengan begitu orang tuamu akan memberikan restu kepada kita. Kamu mau kan, Dek?" Lasmi pun mengangguk menyetujui ajakan dari Parno. Hingga akhirnya mereka pun melakukan hubungan terlarang di rumah itu. Malam harinya orang tua Lasmi, Pak Sugeng, marah besar mengetahui kalau Lasmi kabur dan membawa baju-bajunya. Ia pun langsung menuduh Parno sebagai tersangkanya. Dengan marah, ia mengumpulkan beberapa orang untuk datang ke rumah Parno dan menghajarnya. Tapi ketika Pak Sugeng dan rombongannya itu keluar rumah, dari kejauhan terlihat Lasmi diantar pulang oleh Parno. Ibu Lasmi pun langsung menangis memeluk Lasmi, bersyukur Lasmi mau pulang ke rumah. Ia juga berterima kasih kepada Parno karena telah mengantar Lasmi pulang. Langsung saja Lasmi dibawa masuk oleh ibunya dan tinggallah Parno yang dipandang bengis oleh Pak Sugeng, ayah Lasmi. Dengan gemetar, Parno menjelaskan bahwa dirinya didatangi oleh Lasmi dan diajak untuk kawin lari. Tapi Parno sadar jika hal itu tidak boleh dilakukan. Parno pun memaksa Lasmi untuk pulang ke rumahnya agar namanya juga tidak tercoreng. Hingga Lasmi pun menurut dan mau diantar pulang oleh Parno. Mendengar penjelasan Parno, ayahnya masih tetap marah dan langsung mengusir Parno pulang ke rumahnya. Dirinya juga membubarkan perkumpulan orang yang tadi hendak menghajar Parno. Setelah kejadian itu, Lasmi pun dikurung di rumah. Ia tidak boleh keluar kecuali untuk membeli keperluannya dan dilarang untuk bertemu dengan Parno. Ia juga memberitahu para tetangganya
ketika melihat Lasmi bertemu dengan Parno untuk segera melapor kepada dirinya dan akan diberi upah sebagai ganti laporannya itu. Hari berganti minggu, Lasmi terlihat makin kurus karena tidak punya selera makan. Ia juga kerap kali muntah-muntah gak jelas hingga membuat orang tuanya khawatir. Ayahnya memang cukup keras, tapi ayahnya tidak tega juga jika melihat Lasmi kesakitan seperti itu. Hingga didatangkanlah dokter ke rumah Pak Sugeng. Betapa perihnya hati Pak Sugeng ketika mendengar penjelasan dari dokter. Ternyata alasan dibalik sakitnya Lasmi adalah karena dirinya hamil. Pak Sugeng yang tak terima dengan penjelasan dokter pun memukul dokter itu dan meminta dokter itu memeriksa Lasmi dengan benar. Karena ia tahu persis bagaimana perilaku anaknya itu. Lasmi adalah anak yang penurut, ia tidak pernah keluar memakai pakaian terbuka, apalagi keluar malam. Hingga ia pun teringat kejadian hari itu, di mana Lasmi kabur ke rumah Parno. Ia pun menduga bahwa anak yang dikandung Lasmi adalah anak dari Parno. Ia pun segera menanyai Lasmi. Benar saja, Lasmi mengakui bahwa dia telah melakukan hubungan terlarang dengan Parno, yang membuat dirinya hamil saat itu. Perut Lasmi memang belum kelihatan, tapi lama-kelamaan fisik Lasmi akan berubah dan para tetangga pasti akan bergunjing soal keluarganya. Meski enggan, tapi Pak Sugeng juga tidak ingin nama baiknya tercoreng di desa itu. Hingga dengan terpaksa seminggu kemudian, diadakanlah pernikahan antara Lasmi dan juga Parno. Pesta pernikahan itu sangat sederhana namun penuh hikmat, disertai rasa haru dari Lasmi yang bahagia, karena akhirnya kisah cintanya berujung juga. Lelaki yang dicintainya kini sudah menyandang status suami dan tidak ada lagi halangan bagi cinta mereka. Ayahnya memang keras, tapi ia juga tidak ingin satu-satunya anak perempuan yang ia sayangi hidup menderita. Maka ia menghadiahkan rumah untuk ditinggali bersama dengan Parno. Karena ia tahu Parno penghasilannya tidak memungkinkan, ayah dan ibunya pun kerap mengirimkan uang kepada Lasmi untuk jaga-jaga. Kalau dirinya membutuhkannya. Mendapatkan semua itu Lasmi sangat bahagia. Ia seperti sudah memiliki semuanya. Bulan berganti, Lasmi mengalami fase ngidam, yakni di mana ibu hamil sangat menginginkan makanan. Dan ayahnya harus menuruti kemauan ibunya itu. Ngidam Lasmi tidak pernah aneh-aneh, seperti kali ini. Hari ini Lasmi mengidam es kelapa muda yang ada di perempatan. Ia pun merengek kepada Mas Parno untuk membelikan es kelapa itu. Parno awalnya enggan karena dirinya sedang memperbaiki kulkas rumahnya yang rusak. Tapi demi istri tercintanya, ia pun segera mengambil uang yang ada di dompet Lasmi, lalu segera mencari penjual es kelapa. Sialnya, ketika sampai di penjual es kelapa langganan, Parno kehabisan kelapa muda untuk istrinya. Hal ini membuat Parno harus mencari tempat yang menjual es kelapa lagi. Ia menunggangi motornya hingga ke seberang desa, yang kebetulan dari kejauhan terlihat penjual es kelapa di pinggir jalan tak jauh darinya. Ia pun segera mengencangkan laju motornya dan sampai ke tukang es itu. Betapa terkejutnya Parno ketika melihat penjual es kelapa itu yang ternyata adalah sosok wanita muda cantik dan mulus dengan rambut terurai, persis seperti Lasmi di masa muda. Parno pun membandingkan kecantikan penjual es kelapa itu dengan istrinya yang sekarang menjadi kumal, kucel, dan terlihat gemuk karena hamil. Wah, bagai ketiban durian runtuh, istri ngomel di rumah malah disuguhkan bidadari nan cantik jelita. Bisik Parno seorang diri. Ia pun segera menghampiri penjual es kelapa itu dan memesan satu. Teh, es kelapa satu ya, esnya dipisah. Iya, bentar ya. Mendengar suara halus dari penjual es kelapa, membuat Parno senang bukan kepala. Ia tidak pernah mendengar suara ramah, ringan dari seorang perempuan. Yang ada istrinya hanya mengeluh dan mengomel minta ini itu setiap hari dengan keberanian tinggi. Parno pun mencoba mengajak penjual es itu untuk berbincang. Namanya siapa, Neng? Kok cantik-cantik jualan es? Saya Mira, Gak apa-apa jualan es, yang penting halal. Ini esnya mau dibungkus atau diminum sini, Tanya penjual itu. Dibungkus aja, Neng, buat orang rumah lagi ngidam. Istrinya, Iya. Setelah selesai dibungkuskan, Parno pun membayar esnya itu sambil mencari kesempatan untuk bersalaman dengan Mira. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Rupanya Mira juga menyambut tangan dari Parno sambil tersenyum genit. Parno yang mendapat tatapan dan senyum genit dari penjual es itu senang bukan kepala. Ia pun berjanji akan datang setiap hari ke warung Mira untuk beli es kelapanya. Sampai di rumah, istrinya pun senang bukan main karena es kelapa yang kali ini dibawakan Parno beda dengan biasanya. Kali ini rasanya lebih segar dan manis, hingga sang istri pun tiap hari meminta dibelikan es kelapa yang sama oleh Parno. Parno yang mendengar permintaan istrinya pun senang. Menerima permintaan istrinya sekaligus mau cuci mata untuk ngapel ke Mira.
Setiap hari Parno datang dengan kondisi rapi dan wangi. Ia memesan 1 es kelapa untuk dirinya di gelas dan meminta 1 dibungkuskan untuk Lasmi. Mirna dan Parno pun semakin hari semakin dekat. Bahkan sekarang Parno berani terang-terangan memeluk Mira di warung es kelapanya. Ia juga kadang membantu Mira untuk mengupas kelapa hingga beberapa pelanggan di sana mengira bahwa Parno adalah pacar Mira. Lasmi di rumah mulai curiga dengan gelagat Parno yang berubah. Tiap kali ia meminta untuk dibelikan es kelapa, Parno akan dengan semangat mandi, berganti baju, dan membawa dompet Lasmi untuk membeli. Lasmi pun menaruh curiga tapi ia mencoba untuk berpikir positif karena tak mungkin orang yang dicintainya selingkuh darinya. Mereka adalah orang yang saling mencintai dan sudah berjuang dengan keras. Tidak mungkin Parno melupakan perjuangan cinta mereka begitu saja, bukan? Dan karena tidak ada kendaraan lain selain yang dipakai Parno, Lasmi pun diam saja di rumah, menerka-nerka apa yang terjadi di luar sana, sambil berharap Parno cepat pulang. Puncaknya ketika Lasmi sudah tidak lagi ngidam es kelapa, Parno malah memaksa Lasmi untuk meminum es kelapa. Ia berdalih karena ia sangat mencintai Lasmi dan ia tak ingin anak dikandungnya itu ngiler seperti kata orang-orang dulu. Pagi baru menunjukkan pukul 8, tapi Parno sudah siap-siap untuk pergi beli es kelapa. Lasmi pun tak bisa mencegah suaminya, toh dirinya juga senang mendapatkan perhatian dari Parno. Tapi anehnya hingga pukul 5 sore Parno juga tidak pulang, bahkan ia melewatkan makan siang yang sudah Lasmi siapkan untuk dimakan bersama. Lasmi pun mulai khawatir karena tidak ada kabar dari Parno. Ia pun segera menelpon ibunya yang memang berada di rumah terpisah darinya. Ia menceritakan semua kejadian dan kejanggalan-kejanggalan yang ia rasakan selama ini. Tangis Lasmi pecah, ia takut kalau ada apa-apa dengan suaminya. Ibunya yang mendengar curhatan hati dari Lasmi pun hanya bisa memberikan support agar anak dan calon cucunya itu sehat. Malam hari pun tiba, Lasmi mendengar suara motor Parno perlahan masuk halaman rumahnya. Ia terkaget karena kondisi Parno sudah agak berantakan jauh berbeda dengan pertama kali ia pergi. Parno juga tidak membawa es kelapa kesukaan Lasmi. Lasmi pun bertanya, Parno dari mana? Kenapa seharian ini tidak ada kabar sama sekali? Entah mengapa mendengar pertanyaan dari Lasmi, Parno malah marah dan membentak istrinya. Lasmi pun kaget bukan main. Karena seumur hidupnya, ia tidak pernah dibentak oleh siapapun. Bahkan ayah dan ibunya sendiri tidak pernah membentaknya. Lasmi menangis sesenggukan. Ia berharap dipeluk dan ditenangkan oleh Parno. Tapi rupanya Parno tidak peduli lagi dengannya. Hingga pagi harinya, Parno seperti biasa pergi keluar rumah dengan alasan ingin beli es kelapa. Tapi kali ini Lasmi mengikutinya dari belakang. Ia meminjam motor tetangga untuk mencari tahu apa yang membuat suami yang sangat ia cintai itu berubah. Hingga akhirnya ia mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dirinya bagai disambar petir di siang bolong, melihat Parno memeluk mesra wanita lain dengan mata kepalanya sendiri. Ia tak menyangka bahwa pujaan hatinya yang ia cintai, yang Lasmi sudah korbankan segalanya untuk mendapatkan cintanya, sedang bermesraan dengan perempuan cantik yang tidak ia kenal. Dengan perasaan campur aduk, Lasmi pun pulang ke rumah sambil menangis. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya, ibunya kaget mendapat Lasmi yang terlihat berbeda dari dulu dan kini sedang menangis. Lasmi pun menceritakan semua kejadian yang ia lihat hari ini kepada ibunya. Tak lupa ia juga meminta maaf karena telah menyakiti hati ibunya dulu saat dirinya dibutakan oleh cinta. Lasmi pun mengatakan bahwa dirinya ingin cerai dengan Parno suaminya. Mendengar tekad dari anak perempuannya, sang ibu pun dengan semangat mengurus surat perceraian Lasmi. Karena ayahnya adalah pejabat desa, surat cerai itu pun keluar tak lama setelah Lasmi pulang ke rumah orang tuanya. Mengetahui Lasmi sudah bersama orang tuanya dan sedang merencanakan perceraian, Parno pun kalang kabut. Pasalnya selama ini, ia hidup dari uang yang dikirim oleh orang tua Lasmi. Ia takut kalau satu-satunya sumber uangnya hilang, dan ia juga harus kehilangan Mira pedagang es kelapa cantik yang menjadi pujaan hatinya. Parno pun memohon dan meminta maaf kepada Lasmi untuk tidak diceraikan. Ia bahkan sampai bersujud dan menangis di depan kedua orang tua Lasmi meminta maaf atas kehilafan yang ia lakukan. Tapi sayang, karena Lasmi sudah kecewa dengan tindakan yang dilakukan Parno, Lasmi pun tidak memberi maaf kepada Parno dan melanjutkan proses perceraiannya. Hingga akhirnya keduanya pun resmi bercerai. Selang beberapa tahun setelah perceraian, Lasmi yang sudah punya anak itu pun akhirnya menikah dengan PNS yang sedari awal ingin dikenalkan ayahnya. Sedangkan Parno, selain diputuskan hubungan oleh Mira pedagang es kelapa karena tidak lagi memiliki uang, kini ia pun kembali miskin seperti dulu.
Bedanya ia tidak mendapatkan kepercayaan lagi oleh penduduk desa untuk menjadi kuli yang memaksa Parno harus menjadi pemulung dan tinggal di rumah gubuk yang dulu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.